Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Firwata Kamalia dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter, di mana kompetensi dasar dari kebijakan moneter ini yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi, semua kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai di akhir dan ilmu yang kita ambil bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai kebijakan moneter. Yang pertama, apa sih kebijakan moneter itu? Pengertian kebijakan moneter itu apa? Kemudian yang kedua, fungsi dan juga peran dari kebijakan moneter itu. Kemudian, instrumen kebijakan moneter itu apa saja? Dan yang terakhir, yang akan kita bahas dalam bab ini adalah dampak kebijakan moneter bagi perekonomian itu sendiri. Pernah nggak kalian mikir di sekitar kita itu kan banyak kemiskinan dan juga pengangguran? Kenapa Bank Indonesia itu nggak nyetak uang yang sebanyak-banyaknya agar masyarakat itu mudah untuk mendapatkan uang? Nah, ada nggak yang pernah mikir gitu? Nggak bisa gitu ya. Kalau uang yang dicetak itu sebanyak-banyaknya dan kemudian kita itu mudah untuk megang uang yang banyak, maka hasilnya adalah kemampuan membeli kita itu tinggi dan barang yang kita beli itu mudah berkurang. Nah, kalau uang banyak beredar akan berisiko yang namanya inflasi, yaitu naiknya harga barang dan juga penurunan mata uang. Sehingga harus ada yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Di mana di sini Bank Indonesia itu merupakan otoritas moneter di Indonesia yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7, tujuan tunggal kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kemudian peran dan juga fungsi dari kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga iklim investasi. Dengan adanya kebijakan moneter, maka investasi itu bisa terjaga dengan baik, sehingga nantinya Indonesia ini bisa mendapatkan tambahan uang ataupun pendapatan bagi kestabilan dari pendapatan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan harga barang dan juga jasa. Yang dimana di sini jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan itu bisa menyebabkan terjadinya harga-harga barang itu meningkat. Nah, kemudian sehingga di sini dibutuhkan namanya kebijakan moneter untuk bisa menstabilkan harga barang. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan laju inflasi. Inflasi ini kan terjadi karena kenaikan harga barang yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat ini menjadi turun. Nah, untuk menurunkan laju inflasi, pemerintah di sini kemudian membuat yang namanya kebijakan moneter. Ada berbagai macam jenis kebijakan moneter nanti untuk bisa mengatasi yang namanya inflasi. Kemudian yang keempat yaitu membuka lowongan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan. Perekonomian yang stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi ataupun iklim usaha, karena investor ini akan tertarik untuk mengembangkan investasi. Nah, kalau demikian, maka nantinya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan itu untuk bisa menjaga kestabilan nilai rupiah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau nilai rupiah itu stabil, maka pertumbuhan ekonomi akan juga stabil. Kemudian yang enam, menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini akan berhubungan dengan kenaikan harga. Kalau misalkan harga itu naik, maka nilai rupiah itu bisa menjadi turun. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan neraca pembayaran.
Kebijakan moneter ini dapat berpengaruh juga terhadap neraca pembayaran, misalnya dengan melakukan devaluasi. Devaluasi ini menyebabkan harga pokok di luar negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing. Nah, diharapkan dengan devaluasi nilai ekspor ini akan meningkat dan nilai impor ini menurun. Sehingga di sini dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri. Seperti itu. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini dibuat oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan permintaan masyarakat dalam kondisi resesi ataupun depresi. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini dibuat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Langkah ini biasanya itu diambil ketika terjadi inflasi. Selanjutnya ada beberapa jenis instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu politik diskonto atau discount rate policy, di mana politik diskonto itu merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menambah dan juga mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan suku bunga, jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpan uangnya di bank. Kondisi ini mengakibatkan jumlah uang yang beredar berkurang. Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga saat terjadi inflasi. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jumlah uang yang beredar itu akan bertambah. Rendahnya suku bunga di bank menyebabkan minat menabung masyarakat ini turun. Suku bunga yang turun dapat berdampak positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan juga mengembangkan usaha. Kebijakan menurunkan suku bunga itu biasanya dilakukan pemerintah ketika saat mengalami kelesuan ekonomi ataupun resesi. Kemudian yang kedua yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana operasi pasar terbuka ini merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka mengendalikan moneter. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia ini dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia ini akan menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia sehingga mempengaruhi cadangan bank umum dan menarik uang yang beredar. Sebaliknya, apabila perekonomian mengalami kekurangan jumlah uang yang beredar, bank sentral ini akan membeli SBI dari bank umum atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah kebijakan kredit ketat, di mana kebijakan kredit ketat ini merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang ketat, di mana pemberian kredit ini dengan menerapkan prinsip 5C, karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Kemudian selanjutnya yaitu cadangan kas umum, yaitu di mana ini merupakan peraturan dari Bank Sentral dalam menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas pada bank umum. Nah, politik cadangan kas merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan ataupun menurunkan cadangan minimum bank umum. Kebijakan tersebut dipenuhi bank-bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Apabila Bank Sentral ini menaikkan cadangan kas, berarti Bank Sentral ini ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Kondisi ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami gejala inflasi. Instrumen kebijakan moneter yang berikutnya yaitu himbauan moral, di mana himbauan moral itu merupakan cara yang ditempuh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Himbauan moral ini dilakukan Bank Sentral melalui media massa, pengumuman atau pidato untuk mempengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter.
Nah, kebijakan moneter itu imbauan moral itu bertujuan untuk apa? Agar lembaga perbankan dan masyarakat memahami situasi ekonomi dan bekerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia itu menghimbau agar lembaga perbankan berhati-hati atau selektif dalam pemberian kredit kepada perusahaan ataupun individu. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan devaluasi, di mana kebijakan devaluasi ini merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk memperbaiki neraca pembayaran. Dengan kebijakan devaluasi, diharapkan harga-harga barang ekspor ini menjadi relatif lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor itu meningkat. Sementara harga barang luar negeri dalam mata uang rupiah itu menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi impor. Kemudian ada kebijakan revaluasi, yang dimana kebijakan revaluasi itu merupakan kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Revaluasi ini dilakukan apabila nilai kurs dianggap terlalu rendah. Kebijakan ini diambil ketika pemerintah ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan ekspor. Dengan diterapkannya kebijakan revaluasi, nilai produk dalam negeri menjadi lebih mahal daripada di luar negeri, sehingga nilai impor itu meningkat. Peningkatan impor mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap mata uang asing sehingga menurunkan cadangan devisa mata uang asing di dalam negeri. Nah, selanjutnya mari kita amati bagaimana penerapan kebijakan moneter itu sendiri pada saat terjadi inflasi ataupun deflasi. Yang pertama, ketika terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi, kebijakan politik diskonto yang diambil oleh pemerintah itu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga, maka di sini diharapkan masyarakat itu akan menabung dengan jumlah yang banyak sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, di mana dengan kebijakan operasi pasar terbuka ini pemerintah akan menjual sertifikat Bank Indonesia sehingga bisa menarik uang yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kebijakan cash ratio. Bank Indonesia di sini nantinya akan menaikkan cadangan kas sehingga nantinya bank-bank umum itu akan menghidden ataupun lebih banyak uang yang ada di bank tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan kredit selektif. Nah, di sini pemerintah itu akan memberlakukan kredit ketat kepada masyarakat. Kemudian ketika terjadi deflasi, kebijakan moneter yang diambil yaitu dengan menggunakan kebijakan politik diskonto, maka di sini pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pemerintah di sini akan membeli SBI, membeli sertifikat Bank Indonesia, sehingga bisa menambah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio di sini Bank Indonesia di situ akan menurunkan cadangan kas. Kemudian yang terakhir kredit selektif. Nah, di sini pemerintah itu akan melonggarkan persyaratan dari kredit itu sendiri. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, materi yang sudah kita bahas tadi, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan nanti setelah video ini berakhir bisa kita melakukan tanya jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak dan juga memperhatikan dari video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian simak dan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.